Saya percaya bahwa kita hidup di dunia ini, kita punya tanggung jawab. Yang paling menakutkan itu bukanlah kematian, tapi apakah kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita ketika kita berpulang. Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Seringkali yang kita ingat adalah ayat di mana Yesus bilang, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita selalu minta apa saja sama Tuhan dalam nama Yesus, tapi kita lupa bahwa kita juga harus berbuah. Kita harus pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Bicara tentang hidup yang berbuah. Buah itu bicara tentang 3 hal. Yang pertama, karya atau dampak. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata begini, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Apakah hari ini kita telah hidup untuk Tuhan? Apakah hari ini kita yang ditebus telah menghidupi hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita? Apa yang sudah kita buat dengan hidup kita? Ingat, hidup adalah tanggung jawab. Tuhan telah menitipkan sebuah tanggung jawab dalam hidup setiap kita. Apakah kita sudah menghidupinya? Apakah kita sudah membagikan hidup kita untuk orang lain? Karena orang yang hidup untuk diri sendiri nggak akan berbuah. Yohanes 12 ayat 24, Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja, tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yesus jadi teladan buat kita, bahwa kematiannya dan kemudian kebangkitannya telah memerdekakan kita dan menyelamatkan kita. Teladan Yesus yang harusnya juga kita hidupi, bahwa kita nggak boleh hidup untuk diri sendiri. Apakah kita sudah bagikan hidup kita buat orang lain? Kalau kita mati hari ini, kita sudah buat apa? Dampak kita yang sesungguhnya itu justru akan nampak ketika kita sudah tidak ada. Satu hari saya punya kesempatan ke Calcutta, India, dan saya sempat mengunjungi tempat panti asuhan dan sekolah yang didirikan oleh Mother Teresa. Di dalamnya ada biara dan ada kuburan Mother Teresa di situ, ada karya-karya tulisannya, ada kamar yang pernah didiaminya, dan saya lihat masih banyak anak-anak yatim piatu, anak-anak cacat yang ada di situ. Dan sedangkan Mother Teresa sudah tidak ada lagi, tapi karyanya masih terus bicara. Dampak kita justru akan nampak ketika kita nggak ada lagi. Betapa banyak hamba-hamba Tuhan yang buahnya kelihatan begitu nyata ketika mereka berpulang kepada Bapa. Begitu banyak orang yang menangisi mereka. Begitu banyak orang yang hidupnya sudah disentuh dan berubah berkat pelayanan mereka. Dan ketika mereka berpulang kepada Bapa, begitu banyak orang yang menangisi mereka. Apa yang sudah kita buat? Ketika kita pergi meninggalkan nama baik, sebuah legacy, warisan yang kita bisa tinggalkan buat para penerus kita. Apa yang kita bisa wariskan? Amsal 13 ayat 22 bilang, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Apakah kita bisa meninggalkan warisan yang baik buat para penerus kita? Apakah kita punya legacy? Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.